Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum masuk materi, jangan lupa untuk absen di Google Classroom ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bab 1 yaitu rangkaian arus searah. Yang pertama ada mengukur kuat arus listrik. Nah, di sini ada alatnya, yaitu namanya ampermeter. Ampermeter itu alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ampermeter itu biasanya dipasangkan secara seri pada sebuah rangkaian listrik. Nah, di sini ada rangkaiannya. Nah, itu di bagian B itu dipasangkan secara serinya ya. Nah, selanjutnya ada mengukur tegangan listrik. Di sini juga ada alatnya, namanya voltmeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Nah, sedangkan kalau untuk voltmeter ini dipasangkannya secara paralel, yaitu seperti pada gambar. Selanjutnya ada cara membaca ampermeter. Nah, di sini ada caranya. Yaitu gimana? Nilai yang terukur yaitu skala yang terukur dibagi skala maksimum dikali dengan batas ukur alat. Nah, di sini ada bagiannya. Jadi untuk skala terukur di situ terlihat jarum penunjuknya. Jadi berhenti di angka berapa. Nah, untuk skala maksimum yaitu di ujung, angka yang paling ujung. Terus untuk batas ukur alat biasanya di bawahnya tertera ya, di situ ada 3 ampere. Di sini ada contohnya yaitu perhatikan gambar skala ampermeter di bawah ini. Besar kuat arus yang terukur dalam kurung I adalah titik-titik. Kan itu kuat arus. Nah, di sini dilihat. Kita lihat dulu jarum penunjuknya. Di situ di angka berapa? Kan di situ di sebelum 10 ya. Berarti 5 ke 10 dihitung aja tuh skalanya. Berarti 6, 7, 8, 9. Berarti si jarum penunjuknya itu 9. Terus skala maksimum yaitu angka yang paling ujung ya di skalanya yaitu 25. Dan untuk batas ukur alat itu ada di bawah, ada 5 ampere. Jadi 9 per 25 dikali 5, yaitu 25 dibagi 5 kan 5, berarti jadinya 9 dibagi 5, yaitu 1,8 ampere. Selanjutnya ada hukum Ohm. I sama dengan V per R, atau ada juga V sama dengan I kali R. Mungkin ini sudah sering kalian temuin ya. Nah, keterangannya I itu kuat arus listrik, satuannya ampere, V itu tegangan listrik, satuannya volt, dan R itu hambatan listrik, satuannya ohm. Selanjutnya ada hambatan listrik, yaitu rumusnya R sama dengan Rho L per A. R itu hambatan listrik, satuannya ohm, Rho itu hambat jenis kawat, satuannya ohmmeter, L itu panjang kawat, satuannya meter, dan A itu luas penampang, satuannya meter persegi. Nah, di sini ada hukum 1 Kirchhoff tentang arus, yaitu pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma kan jumlah, I-nya itu kuat arus, berarti jumlah kuat arus yang masuk sama aja dengan jumlah kuat arus yang keluar. Selanjutnya yaitu susunan seri paralel resistor. Nah, yang pertama ada hambatan pengganti seri. RS sama dengan sigma Rn, yaitu R1 plus R2 plus R3 sampai sebanyak hambatannya itu. Hambatan seri itu, yang penting si hambatannya tidak terputus oleh garis lain. Jadi masih dalam satu garis si hambatannya itu. Seperti gambar di bawah ini. Yang B yaitu hambatan pengganti paralel. Rumusnya 1 per Rp sama dengan sigma 1 per Rn sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sampai seterusnya. Nah, untuk paralel biasanya si hambatannya itu terputus oleh garis. Jadi seperti pada gambar. Nah, di sini ada contoh soalnya tentang hambatan pengganti seri. Hitunglah hambatan pengganti dan kuat arus pada rangkaian listrik di bawah ini. Di sini tersusun 3 hambatan. Yang pertama ada 20 ohm, yang kedua 10 ohm, yang ketiga ada 30 ohm. Dan ada tegangannya yaitu 6 volt.
ditanyakan, berarti tadi yang ditanyakan kan hambatan pengganti. Berarti RS karena rangkaian seri dan I karena kuat arus. Yang pertama, RS itu rangkaian seri. RS sama dengan R1 plus R2 plus R3, yaitu R1-nya 20 ditambah R2 10, R3-nya 30, berarti 10 tambah 10 tambah 30 yaitu 60 ohm. Selanjutnya I, itu rumusnya I sama dengan V per R. V-nya kan diketahui tadi 6, dan R-nya tadi yang seri tadi 60, berarti 6 dibagi 60 yaitu 0,1 ampere. Satuannya ampere ya. Contoh kedua yaitu hambatan pengganti paralel. Hitunglah hambatan pengganti di bawah ini. Nah, ini tersusunnya paralel. Diketahui R1-nya 6 ohm, R2-nya 8 ohm, dan I yaitu 1 ampere. Yang ditanyakan berarti si hambatannya. Kalau paralel itu 1 per kan ya. Nah, jadi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 karena si hambatannya cuma ada 2. Jadi 1 per 6 ditambah 1 per 8. Nah, selanjutnya cari KPK-nya. 6 sama 8 itu kan berapa? 48. 48 dibagi 6, 8. 48 dibagi 8 itu 6. 8 ditambah 6, 14. Nah, ini kan 1 per Rp. Untuk nyari Rp-nya tinggal dibalik, jadi 48 dibagi 14. Jadi 3,42 ohm. Selanjutnya ada contoh soal hambatan yang campuran. Jadi di sini ada paralel dan ada serinya juga. Nah, untuk mengerjakannya kita lihat bagiannya. Di sini kan seri ya, yang di 2 ohm sama 4 ohmnya. Kita cari yang paralel dulu antara hambatan yang 4 ohm sama yang 12 ohm yang atas bawah itu. Nah, paralelin dulu. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 12. 1 per Rp berarti samakan penyebutnya yaitu 12. Jadi dibagi 4, 3, 3 kali 1, 3. Dan 12 dibagi 12, 1, dikali 1, 1. Berarti 1 per Rp sama dengan 4 per 12. Karena yang cari Rp tinggal dibalik, berarti 12 per 4 itu 3 ohm. Nah, kan udah tuh. Jadinya tinggal sejajar tuh si seri. Jadi 2 ohm sama 3 ohm yang tadi dan 4 ohm. Tinggal diseriin. Jadi RS sama dengan 2 ohm ditambah 3 ohm yang tadi plus 4 ohm. Jadi tinggal dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 yaitu 9 ohm. Nah, selanjutnya di sini ada tugas. Yang pertama ada kalian cari nilai yang terukur pada ampere meter. Yang kedua, hambatan seri. Yang ketiga, hambatan paralel. Dan yang keempat ada hambatan campuran. Kalian lihat tuh. Yang tidak terputus oleh garis itu seri. Jadi kalian seriin dulu lalu paralel. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.